Halo Halo sahabat sahabat Omi, Omi, welcome back to welcome back Rumah to Konsul Rumah Konsul Channel. Channel. Kembali lagi saya Banon Ya. dan saya partner Dia. saya. Di video kali ini kita akan bahas tentang selingkuh. Sahabat Omi mungkin pernah dengar ya beberapa waktu yang lalu kita sempet nih heboh satu film Korea The World of the Marriage yang menceritakan tentang isu rumah tangga perselingkuhan. Dan kita mau bahas ya Banon ya. Oke. Kalau menurut Banon sendiri selingkuh itu apa Banon? Kalau menurut aku sendiri nih ya Median, selingkuh itu kita punya hubungan, tapi kita melakukan hubungan lain lagi dengan seseorang di luar hubungan kita yang bukan dengan partner kita. Bukan dengan partner kita ya. Jadi misalnya contohnya ada seseorang laki-laki nih punya pasangan perempuan tentunya, entah itu berpacaran atau rumah tangga. Benar. Terus kemudian dia melakukan hal-hal lain di luar pasangannya gitu ya. Dan itu lawan jenis. Nah, hal-hal lainnya tuh apa aja contohnya nih, Ban? Kayak misal nih mungkin cuma sekedar pandang-pandangan, terus juga mungkin chatting, terus juga bisa jadi perselingkuhan itu dia naik ke tahap yang udah seksual seperti sampai itu, ada melibatkan juga perasaan ya. Kayak gitu. Kalau gitu berarti ragam perilakunya itu dari perselingkuhan cukup banyak ya, maksudnya cukup beragam. Nah berarti ada tingkatannya nggak sih Banon, tingkatan dari perselingkuhan itu sendiri? Oh jelas ada kan. Jadi ada penelitian yang bilang bahwa tingkatan perselingkuhan itu ada 5 kayak gitu. Yang pertama itu tingkatan perselingkuhan cuma pandang-pandangan doang kayak gitu. Pandang-pandangan doang ya. Terus juga ada perselingkuhan secara mungkin dia melibatkan interaksi tapi nggak ada feeling kayak gitu kan, cuma intensitasnya ada kayak gitu. Yang ketiga itu adanya interaksi terus dia sudah mulai melibatkan feeling kayak gitu loh. Terus tingkatan yang keempat nih Mbak, itu ada dia punya interaksi, terus habis itu intensitasnya ada, seksualnya ada, tapi nggak pakai feeling kayak gitu. Nggak pakai feeling. Okay. Nah yang terakhir ini udah intensitasnya ada, terus feelingnya ada, seksualnya ada. Jadi kayak yang kelima ini kayak paket lengkapnya selingkuh banget, gitu. Lengkap selingkuh banget dan pasti tiap tingkatan ini dampaknya juga. Misalnya seseorang melakukan tingkat pertama mungkin dia cuman cekcok ringan aja, tapi ketika tingkatannya udah tingkat kelima mungkin saja sampai ke arah perpisahan atau mungkin perceraian. Kita mungkin bisa bahas satu-satu kali ya Banon ya. Boleh. Tadi yang pertama apa? Adalah perselingkuhan visual ya. Jadi kayak pandangan kayak gitu, kayak curi-curi pandang. Terus kemudian tadi Banon sempat bilang juga misalnya nih ada cewek lewat, kita lagi berdua nih pasangan, terus ada cewek lewat terus tiba-tiba ngelirik dikit kayak gitu karena ceweknya mungkin cantik, mungkin secara badan menarik yang kayak gitu. Atau mungkin nih kalau aku pernah baca juga yang terkait sama misalnya laki-laki kayak nonton foto-foto mungkin perempuan-perempuan yang vulgar kayak gitu juga termasuk dari bagian selingkuh berarti ya sebenarnya. Atau mungkin kalau di Instagram itu dia suka nge-like-in foto-foto cewek-cewek yang cantik-cantik kayak gitu ya. Tapi tingkat ini mungkin untuk sebagian laki-laki masih cenderung normal gitu. Atau mungkin sebagian perempuan juga normal. Kan banyak juga perempuan yang nge-like-in foto artis-artis yang lagi booming misalnya. Atau ada cowok ganteng terus ngelirik kayak gitu kan. Untuk sebagian perempuan itu adalah hal yang wajar karena kita punya mata gitu ya. Jadi kadang-kadang tingkat ini nih masih menjadi toleransi nih buat sebagian orang. Kalau kamu sendiri masih toleransi nggak kalau pacar kamu kira-kira melakukan tingkat pertama? Nggak toleransi sih Mbak. Oh gitu. Posesif dia. Nggak toleransi, tapi ya karena ya namanya juga visual itu tetap utama gitu kan. Jadi ya udahlah kayak memaklumi hal yang ada kayak gitu. Tapi berarti walaupun mengakui bahwa kita sebel juga ketika pasangan melakukan itu, tapi kita memaklumi gitu ya. Tingkat pertama nih masih bisa dimaklumi biasanya. Terus yang kedua tadi apa Banang? Yang kedua itu dia selingkuh secara lisan, ada interaksi, tapi nggak pakai feeling kayak gitu. Oh jadi mungkin kayak pertemanan gitu ya? Iya, jadi karena mungkin pernah ketemu nih di suatu tempat, terus habis itu tukaran nomor HP atau mungkin tukaran akun Instagram kayak gitu kan, terus DM-an kayak gitu. Mungkin juga pernah kerja bareng, terus kayak terlibat hubungan yang lebih intens atau dekat gitu ya, meskipun mungkin nggak ada feel tapi ada unsur yang nyaman lah sebagai teman atau seperti apa gitu. Mungkin mungkin si pasangan ini dia nggak mendapatkan hal yang dia rasa nyaman dari pasangannya, akhirnya dia cuma
mencari kenyamanan di luar aja kayak gitu dengan interaksi yang ada gitu tapi ya. feel-nya tetap nggak ada. Atau kadang-kadang juga ada beberapa laki-laki tuh yang iseng ya, jadi kayak misalnya atau perempuan juga iseng, kayak iseng aja chat-chatan, iseng aja WA-WA-an. Iya benar. Karena mungkin LDR juga kan, kadang-kadang LDR jadi kayak ya daripada nggak ada temen daripada chat sepi, juga, kayak sepi gitu juga kan. karena mungkin kadang-kadang pasangannya mungkin sibuk dan sebagainya, itu juga kadang-kadang sering dilakukan ya. Iya benar. Nah tapi kadang-kadang interaksi yang seperti ini meskipun nggak melibatkan perasaan nih, tapi kalau ketahuan kadang-kadang juga ada keributan yang lebih daripada tingkat yang pertama tadi gitu ya. Karena kan pasti ini sebagai pasangan, kalau misalnya ngelihat pasangannya ada interaksi sama orang lain, lawan jenis lain, pasti kita ada rasa agak sedikit worry dikit ya, mungkin ya, agak sedikit khawatir sedikit gitu, apalagi ketika posisinya jauh, atau mungkin ini sering dilakukan oleh teman-temanku juga sih, kadang-kadang kita secara nggak langsung juga kayak social comparison juga antara kita dengan orang yang ada interaksi itu, sehingga membuat yang sebenarnya nggak ada apa-apa jadi kayak kesannya ada apa-apa gitu. Mungkin untuk sebagian orang yang merasa ini kan cuma interaksi chat biasa, itu kayak lebay banget sih dan sebagainya kayak gitu ya. Itu tapi termasuk selingkuh ya benar ya, selingkuh tapi, tingkat kedua. masuk selingkuh karena nggak semua pasangan bisa mentoleransi itu. Kayak gitu. Tapi meskipun demikian yang tingkat kedua ini masih nggak terlalu menimbulkan permasalahan sampai perpisahan, kebanyakan karena satu sama lain biasanya masih saling untuk menjaga atau masih saling untuk apa ya, kayak berusaha memperbaiki gitu, karena kan ada usaha biasanya ada usaha, karena kan secara perasaan dia masih ke pasangan yang utamanya gitu ya. Benar, karena kan nggak ada perasaan, nggak ada perasaannya tadi, cuma interaksi yang nyaman aja. Yang ketiga itu ada interaksi dengan feeling, Mbak, kayak gitu. Jadi ada interaksi dan ada feeling satu sama lain, mungkin kayak ngerasa tertarik gitu ya. Kayak mulai kayak, jadi kan mungkin ada banyak tuh kayak di film itu juga tokoh laki-lakinya selalu bilang bahwa aku mencintai dua perempuan dalam satu waktu yang sama, kayak gitu. Terkadang itu juga dilakukan perempuan juga, aku mencintai dua laki-laki dalam waktu yang sama. Nah mungkin yang ketiga tuh tingkatannya sampai seperti itu ya, sampai sudah seperti melibatkan feeling, feeling. Kok aku ngerasa juga pas sama dia juga kayak orang PDKT dulu awal-awal misalnya kayak gitu, mulai ada tumbuh rasa-rasa lagi kayak gitu ya. Dan itu biasanya kalau udah ada unsur yang ketiga ini, kecenderungan untuk berpisah tuh lebih besar nih Banon menurutku. Karena kan ketika udah mulai melibatkan feeling yang terbagi, pasti ada salah satu pihak yang merasa dulu dan sekarang tuh berkurang. Dulu lebih perhatian, sekarang udah nggak perhatian lagi. Iya dong, kan dibagi gitu kayak gitu juga. Jadi kayak rasa diabaikan, mulai ada rasa percekcokan yang lebih sering, karena mungkin satu sama lain udah mulai kayak ngerasa kok ini berbeda. Yang satu juga mungkin karena membagi juga ngerasa pas sama yang satunya ada kenyamanan yang lain, atau misalnya ada rasa suka yang lain gitu. Akhirnya bisa menimbulkan percocokan yang lebih jauh lagi nih dari yang kedua tadi nih kalau yang ketiga. Karena ketika seseorang melakukan yang ketiga udah pasti dia melakukan yang kedua. Ya kan udah pasti ada komunikasi yang intens juga. Dan karena udah melibatkan feeling itu ya tadi kayak rentan dengan perpisahan, sudah mulai rentan gitu dengan kan. perpisahan gitu. Jadi tuh ketika kita udah mulai ngerasa nih kayak ada rasa yang berbeda sama orang lain di luar pasangan kita, berarti kita udah masuk level 3 nih, udah seharusnya kita kayak saling untuk menarik diri ya, menarik diri untuk menjaga perasaan pasangan kita kan kayak gitu. Karena kan karena kan sebuah perasaan itu memang nggak bisa muncul kayak maksudnya kayak dikendalikan gitu kan, nggak bisa ya, kita nggak bisa minta jangan sampai ada rasa, tapi kan nggak bisa dipaksain juga kalau tiba-tiba ada rasa. Tapi paling nggak ketika rasa itu muncul, kita udah punya pasangan, berarti kita bisa mengendalikan dengan menarik diri. Karena daripada nanti terlalu jauh malah terlalu punya perasaan lebih jauh, makin susah lagi nih untuk lepas seperti di film itu. Kalau Mbak Dian sendiri, kalau misalkan dalam posisi seperti itu, Mbak Dian gimana? Sebagai pasangan yang diselingkuhin. Aku sebagian selingkuh aja. Sebagian diselingkuhin. Sebagian diselingkuhin. Kalau sebagian diselingkuhin, aku pasti worry sih. Untuk kedepannya juga ya. Apalagi maksudnya awal-awal pertama pasti aku worry. Ketika tahu pertama kali kok kayaknya pasanganku mulai ada rasa sama seseorang, apalagi seseorang ini kita kenal nih. Aku pasti ngerasa worry kalau aku sih awal-awal. Tapi lama-kelamaan ya kita mulai berpikir juga kalau pasangan kita memang mau mempertahankan sama kita nih, pasti dia juga akan mau nih berkorban untuk melepaskan perasaan yang satunya lagi gitu. Tapi ketika dia udah nggak mau
berkomitmen sama kita misalnya dan memilih sama pasangan yang lain, itu namanya bukan selingkuh tingkat 3 menurutku. Berarti kan udah berpaling kayak gitu. Jadi ya kita nggak perlu untuk berusaha agar dia stay kayak gitu. Itu tergantung dari sama lain. Kalau Banon gimana? Kalau aku sendiri sih enggak sih. Oh, kalau enggak. memang dia udah selingkuh ya udah enggak. Udah enggak ya, enggak ada kata maaf ya. Nggak ada kata Karena untuk kedepannya kita nggak bisa menjamin kalau dia akan stay sama kita terus kayak gitu. Jadi yang terjadi sama aku sama Mbak Nun ini sebenarnya gambaran buat sahabat Omi kalau dalam menanggapi perselingkuhan itu masing-masing punya nilai dan value masing-masing. Misalnya Mbak Nun juga beda-beda. Ya, misalnya Mbak Nun memilih untuk ya udah kok selingkuh udah enggak gitu. Tapi aku bilang masih bisa dikompromikan satu sama lain misalnya. Jadi kayak tiap orang tuh punya batasan sendiri atas sebuah perselingkuhan. Jadi ketika sahabat Omi nanya aku harus gimana ya Kak ketika pasanganku selingkuh dan sebagainya, itu kayak dikembalikan ke sahabat Omi gitu, karena masing-masing punya batas toleransi masing-masing. Benar. Terus yang keempat apa? Terus yang keempat itu ada interaksi. Dia nggak pakai feeling, tapi ditambah satu lagi yaitu seks. Oh, jadi ada aktivitas atau perilaku-perilaku yang terkait sama aktivitas seks ya. Itu nggak harus hubungan seksual yang seperti apa, tapi bisa dengan kayak misalnya berciuman, bisa dengan berpelukan, tapi yang sifatnya melibatkan nafsu ya berarti. Iya benar. Kalau sudah ada seksual itu kok kayaknya ya itu adalah murni selingkuh kayak gitu, bukan karena coba-coba lagi. Apalagi sekarang itu banyak banget aplikasi yang kayak semacam aplikasi pencarian jodoh kayak gitu kan. Banyak orang yang menggunakan itu cuma untuk mencari seseorang yang bisa untuk diajak kencan satu malam kayak gitu. Sekarang juga kalau misalnya ngikutin sama pergaulan sekarang juga mungkin udah hal yang sebagian orang ya udah hal yang biasa nih, misalnya kita pergi ke klub terus habis itu kita one night sama seorang misalnya kayak gitu. Bahkan mungkin sebagian laki-laki juga datang nih ke kompleks misalnya pelacuran untuk kayak sekedar mungkin karena di rumah karena LDR atau karena di rumah mungkin dia nggak mendapatkannya sehingga dia mencari kebutuhan seks di tempat seperti itu, lokalisasi misalnya. Itu kan juga sebuah bentuk perselingkuhan sebenarnya. Tapi kamu lebih mending mana sih, diselingkuhin badan apa diselingkuhin hati? Aku mending nggak dua-duanya sih Mbak. Oh, nggak dua-duanya. Soalnya kalau udah selingkuh tuh ya aduh kayak gimana gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau menurut artikel yang aku baca nih, yang kita baca kemarin, ternyata tuh ketika seseorang diselingkuhin badan itu akan melibatkan reaksi kayak jijik gitu sama pasangannya. Iya. Gitu. Meskipun dia tahu bahwa pasangannya itu cuma ke lokalisasi atau cuma kayak melakukan aktivitas seks tanpa perasaan misalnya karena naluri laki-laki misalnya, itu tetap aja menimbulkan kayak rasa jijik gitu. Jadi ketika misalnya udah suami istri kan ada hubungan ya, pasti ada hubungan badan ya. Ketika suami melakukan pada istri itu cenderung istri untuk kayak jijik gitu karena dia sadar bahwa suaminya sudah melakukan dengan yang lain gitu. Dan itu yang menimbulkan tingkat keempat ini lebih rentan pada perpisahan. Benar gitu. Karena sesuatu yang udah mulai ada perasaan nih, istrinya masih memaafkan, sayang dan sebagainya, ketika tahu suaminya seperti itu misalnya dia terus jijik dan malah jadi perasaannya berbalik gitu. Nah, itu yang bisa menimbulkan akhirnya perpisahan atau sampai ke perceraian. Kayak gitu. Apalagi kalau menurut aku kalau udah melibatkan seksual itu dia akan mengalami ketagihan ke depannya kayak gitu loh. Dia mungkin berkaitan dengan fetisnya seseorang kali ya. Ketika dia mendapatkan kenyamanan seksual di A kayak gitu, dia pasti akan ke depannya tuh dia akan mencari yang seperti A lagi kayak gitu. Benar-benar. Dan kalau meskipun kalau aku sih yang keempat ini tuh agak susah sih untuk dimaafkan karena juga itu kan melibatkan juga pada kesehatan reproduksi juga dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu dia ketika dia seperti apa tuh kayak gimana. Tapi meskipun kayak gitu ya kita nggak bisa judge juga orang-orang ataupun mungkin para lokalisasi yang memang membutuhkan pekerjaan itu, ataupun para laki-laki yang mungkin juga merasa bahwa itu adalah hal yang normal gitu ya. Cuman sebaiknya ketika kita punya pasangan dan sudah punya pasangan, kita nggak melakukan itu dengan menghargai pasangan gitu ya. Karena mungkin itu bisa menimbulkan efek kayak jadi jijik tadi. Ya nggak cuma perasaan aja sih, tapi memang ada kesehatannya juga yang gitu yang harus diperhatikan. Terus yang kelima ini interaksinya tadi kayak ada kayak gitu kan, interaksi ada, terus habis itu seksual ada, dan parahnya lagi dia pakai feeling kayak gitu. Oh, jadi memang
ada hubungan ya, Iya. cenderung kayak misalnya ada hubungan tanpa status, Membangun hubungan iya, gitu hubungan ya tanpa dia. status juga hubungan loh. Iya, iya ya. Hubungan tanpa status, atau mungkin kayak ya punya dua hubungan sekaligus, misalnya punya pacar Benar. 2, punya istri 2, Iya. atau udah punya istri tapi juga punya pacar gitu ya. Jadi kan punya 2 status yang pasti itu melibatkan interaksi pasti, walaupun interaksinya backstreet tapi ada Iya. interaksi, terus ada apa tadi, Seksual juga, ada. terus ada rasa juga. Rasa. Nah, kalau udah di tingkat ini biasanya perempuan cenderung memilih, atau laki-laki juga cenderung memilih untuk berpisah gitu ya. Benar. Karena kayak udah nggak ada Karena- harapan lagi. Iya. Semuanya kayak paket lengkap selingkuh tuh ada di situ kayak Kayak di gitu situ loh. semua, jadi kayaknya dimaafkan juga lebih berat gitu ya mungkin ya. Benar. Kayak gitu. Tapi aku pernah bertemu sama beberapa orang yang memang dengan berbesar hati memaafkan pasangannya, sudah melakukan sampai tingkat kelima. Itu luar biasa. Dan gak ada salahnya juga nih, misalnya sahabat Romi punya masalah yang sama kemudian memilih untuk memaafkan, juga bukan suatu hal yang salah ya Mbak Karena Nani. itu hak masing-masing orang sebenarnya. gitu. Karena kita nggak bisa kayak judge itu jelek ataupun enggak. Yang jelas kita mengatakan bahwa ketika udah sampai tingkat 5 ini biasanya rumah tangga ataupun pasangan ini cenderung untuk memilih berpisah. Benar. Gitu. Kayak gitu sih ya, kayak gitu. Tapi mungkin ada juga orang yang lebih dia sudah disakiti berkali-kali dengan cara selingkuh berbagai macam kayak gitu, tapi dia masih mau menerima, masih mau berbesar hati. Itu bisa jadi karena si korban perselingkuhan ini dia merasa cuma pasangannya gitu loh yang bisa sayang sama dia. Terus dia sudah terlanjur nyaman sama pasangannya kayak gitu. Akhirnya ya mau nggak mau dia menerima, walaupun dia tahu nanti besok-besoknya itu dia akan diperlakukan seperti itu lagi kayak gitu. Kayak gitu. Dan mungkin juga lebih cenderung kayak rasanya tuh lebih besar daripada bencinya dia, kayak gitu ya dengan hal itu. Itu contohnya juga sih. Gitu. Kalau kamu sendiri pernah sampai tingkat berapa tahun Kalau aku sendiri itu pernah sampai tingkat 4. Kayak itu gitu. berarti yang iya. yang itu ya. Dia sampai seks, terus juga aku nggak paham sih ada feeling atau enggak, tapi ya sampai tingkat itu. Sampai tingkat itu ya, kayak gitu. Dan menurut aku itu udah fatal sih. Yang fatal. Aku pernah sampai tingkat kelima, tapi akhirnya putus. Oh gitu. Gitu, karena dia punya 2 hubungan sekaligus, tapi aku nggak tahu. Dan akhirnya ketika tahu ya putus gitu. Walaupun putusnya sempat tarik ulur gitu ya, tapi Benar. pada akhirnya tarik ulur itu adalah proses untuk kita melepaskan dari toksik sebenarnya. Karena nggak pernah ada toksik yang sekali lepas langsung lepas. Namanya bukan toksik kalau kayak gitu. Benar. Ya kan? Kalau toksik itu pasti ketika kita mau lepas ada hal yang menarik dan sebagainya, itu selalu bentuk toksik kan kayak gitu kan. Iya. Jadi aku pernah di posisi sampai tingkat kelima dan akhirnya aku memutuskan untuk enggak gitu. Kenapa? Karena mumpung masih pacaran dan dia udah melakukan sampai ke arah sana, kayaknya lebih baik untuk enggak dulu. Enggak kebayangkan enggak kalau misalnya udah rumah tangga dan udah punya tanggungan anak nih, tapi dia melakukan hal itu gitu. Makanya aku memilih untuk enggak gitu. Tapi untuk sebagian teman-teman yang mungkin memilih untuk tetap stay karena mungkin pasangannya terlihat lebih sayang atau apa sih, sebenarnya nggak ada masalah sih. Itu kayak pilihan masing-masing dari setiap orangnya kayak gitu. Tapi kalau untuk Mbak Dian sendiri, pengalaman yang udah pernah dialami itu menjadikan sebuah trauma untuk takut nanti ketika berumah tangga atau sih, gitu? Enggak ya? Enggak sih. Aku biasa aja, karena aku menganggap bahwa ketika misalnya memang jodoh sampai ke pelaminan, itu pasti akan lancar sampai ke pelaminan. Meskipun ada peristiwa perselingkuhan, meskipun mungkin ada peristiwa apapun itu, tapi pasti ada hal yang kemudian mengembalikan kita di tingkat yang udah mulai lebih mature misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak jodoh ya nggak jodoh sampai ke pelaminan, maksudnya ya pasti ya akan berakhir juga, mau kita berusaha sampai sejauh apa mempertahankan gitu sih. Benar kalau aku. sih. Bener ya. Dan kalau menurut aku perselingkuhan itu mau bagaimana caranya, mau bagaimana prosesnya, tetap aja itu merupakan hal yang salah kayak gitu. Kalau menurutmu tetap salah ya? Iya, tetap salah kayak gitu. Apalagi udah sampai level yang ke 3, 4, 5 kayak gitu. Oke. Dan ngomong soal selingkuh nih, mungkin di video selanjutnya nih kita akan bahas tentang gimana sih kondisi psikologis di balik teman-teman yang mungkin psikologis. Kalau tadi kita sempat bilang ini adalah sesuatu yang susah dimaafkan, tapi kita juga butuh paham nih kalau teman-teman yang selingkuh itu seperti apa sih kira-kira, mungkin apa sih yang melatar belakangi dia sampai selingkuh, alternatif perkiraannya. Nah, itu yang akan kita bahas di video selanjutnya ya Mbak Nan ya. Benar banget. Dan buat teman-teman sahabat Omi yang pengen request kira-kira mau bahas video tentang apa, misalnya tentang parenting, misalnya tentang self development yang lain, boleh tulis di kolom komentar kita, atau boleh juga follow IG kita di rumahkonsul_id, dan jangan lupa subscribe
YouTube channel kita di Rumah Konsul Channel Oke, dan juga podcast kita ya. Dan kalau teman-teman mau berbagi cerita atau sharing tentang selingkuh, bisa langsung komen di kolom komentar. Terus nanti siapa tahu kita bisa sharing-sharing pengalaman, bisa berbagi ilmu dan segala macamnya kayak gitu. Atau teman-teman bisa juga DM kita ya, DM kita untuk nanti mungkin ceritanya ataupun pertanyaan-pertanyaannya bisa kita jawab di video-video yang lain. Gitu. Oke, sekian dari kita undur diri. Saya Dian. Saya Banon. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.